now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan kesehatan yang sangat erat hubungannya dengan hak-hak warga negara, terutama hak atas kesehatan, hak atas keselamatan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Dalam konteks kewarganegaraan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, sedangkan tenaga kesehatan memiliki kewajiban hukum dan etis untuk memberikan pelayanan profesional. Untuk memahami hubungan antara kebidanan, kewarganegaraan, hukum, dan HAM, kita berikan satu kasus yang dianalisis menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus kebidanan, kasus preeklamsia berat. Seorang ibu hamil berusia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala hebat, kemudian bengkakan pada kaki, pandangan buram, nyeri ulu hati, gerakan janin berkurang. Hasil dari pemeriksaan tekanan darah ibu adalah 170/110 mmHg. Protein urin ibu positif, DJJ tidak stabil, diagnosis preeklamsia berat dengan ancaman eklamsia dan fetal distress. Kasus ini merupakan kegawat daruratan obstetri. Penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan standar sangat penting untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Tanggung jawab dan kewajiban bidan. Yang pertama, mematuhi standar profesi dan SOP kebidanan. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Pemkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan wajib melakukan 1. Pengkajian komprehensif. Yang kedua, mengidentifikasi tanda bahaya. Yang ketiga, melakukan stabilisasi kondisi pasien. Selanjutnya, melakukan rujukan dengan cepat dan aman. Yang terakhir, mencatat dan mendokumentasikan hasil tindakan. Yang kedua, ada menghormati hak pasien. Sejalan dengan kode etik bidan, bidan wajib 1. Memberi pelayanan tanpa diskriminasi. Yang kedua, itu menjaga kerahasiaan medis. Yang ketiga, memberikan informasi lengkap. Dan yang terakhir adalah menghargai keputusan pasien. Yang ketiga, itu ada tanggung jawab hukum. Bidan dapat dikenai sanksi jika lalai, yaitu berupa administrasi, yaitu pencabutan STR atau SIP. Yang kedua ada perdata atau gugatan ganti rugi. Yang ketiga itu ada pidana yang berupa jika kelalaian menyebabkan kerugian secara atau serius atau kematian. Dasar hukum terkait sanksi tersebut ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan pasal 58 sampai 62. Yang kedua ada KUHP bab kesalahan tenaga kesehatan. Hak pasien sebagai warga negara. Dalam kasus ini, pasien memiliki hak-hak berikut. Yang pertama, hak atas kesehatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, hak atas kesehatan yang bermutu dan aman. Ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan Pasal 5 yang berisi hak atas pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak atas informasi kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga ada hak atas informasi dan persetujuan tindakan medis atau informed consent. Untuk dalam Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 45, tenaga kesehatan wajib memberikan informasi terkait diagnosis, tata laksana, resiko, dan alternatif tindakan. Yang keempat, hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 99
tentang HAM pasal 3 dan pasal 4. Semua warga negara berhak menerima layanan tanpa diskriminasi suku, agama, atau sosial ataupun ekonomi. Yang kelima, hak perlindungan ibu hamil dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, negara wajib memastikan ibu hamil dan bayi mendapatkan perlindungan kesehatan optimal. Analisis kasus dalam konteks hukum dan HAM. 1. Perspektif hukum. Jika bidan terlambat merujuk atau tidak memberikan pelayanan standar, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai yang pertama, malpraktik atau kelalaian, lalu yang kedua, pelanggaran terhadap UU Kebidanan, lalu yang ketiga, pelanggaran terhadap UU Kesehatan. Namun, jika bidan bekerja sesuai SOP dan standar profesional, maka bidan telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya. Lalu yang kedua ada perspektif HAM. Dalam kasus preeklamsia, keselamatan ibu dan janin adalah bagian dari yang pertama, hak untuk hidup, lalu yang kedua, hak atas kesehatan, lalu yang ketiga, hak atas rasa aman. Jika tindakan pelayanan terlambat, hak-hak ini dapat terlanggar. Karena itu, tenaga kesehatan wajib mengutamakan prinsip yang pertama, non-diskriminasi, lalu yang kedua, penghormatan martabat manusia, lalu yang ketiga, perlindungan kelompok rentan, ibu hamil. Lalu yang ketiga ada perspektif kewarganegaraan. Jadi sebagai warga negara, yang pertama, pasien berhak mendapatkan pelayanan, lalu yang kedua, negara berkewajiban menyediakan fasilitas, lalu yang ketiga, tenaga kesehatan bertindak sebagai pelaksana kebijakan negara dalam pelayanan publik. Dalam kasus ini, bidan berperan penting sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dalam aspek kesehatan dan maternal. Dari kesimpulan video ini, kasus preeklamsia berat menunjukkan pentingnya hubungan antara kebidanan, kewarganegaraan, hukum, dan HAM. Pasien memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Bidan memiliki kewajiban hukum, profesional, dan etik untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan menghormati hak pasien. Kesimpulannya adalah bermutu dan menghormati hak pasien, memahami aspek hukum, dan HAM membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta mencegah pelanggaran hak pasien. Dia